Halo semua, selamat datang di Cerita Strangers Channel. Kali ini gue akan menceritakan kisah stranger yang menceritakan ke gue tentang keadaan rumah tangga orang tuanya yang sedang dirundung kemelut karena perselingkuhan yang dilakukan oleh ayahnya. Ternyata ayahnya ini hobi berselingkuh. Dan berselingkuhnya ini tuh sudah dilakukan oleh ayahnya sejak stranger masih bersekolah di taman anak-anak. Hingga saat ini, stranger yang sudah berkuliah. Hubungan orang tuanya semakin memburuk. Bapaknya kini hidup sendiri terpisah rumah. Komunikasi pun sudah terganggu. Situasi ini tentunya sangat mempengaruhi perasaan anak-anaknya. Cerita lengkapnya atau full videonya bisa teman-teman dengerin di pojok kanan atas. Perselingkuhan adalah suatu pengkhianatan terhadap pasangan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Perselingkuhan juga dapat diartikan sebagai perzinahan bila telah terjadi hubungan fisik di antara kedua pelakunya. Mengapa perselingkuhan bisa terjadi? Adalah bisa disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai sikap balas dendam atas kesalahan yang dilakukan oleh pasangannya, yaitu ketika pasangannya melakukan perselingkuhan, maka dia pun melakukan hal yang sama. Perselingkuhan juga bisa terjadi karena suami mungkin merasa kurang diperhatikan, tidak dihargai, lalu mulai mencari pengakuan dan kenyamanan dari wanita lain. Atau karena suami mengalami pubertas kedua. Ini terjadi pada lelaki di usia paruh baya. Perubahan fisik yang terlihat lebih matang, pekerjaan yang sudah stabil, penghasilan yang cukup lumayan, membuat daya tarik dirinya sebagai pria meningkat. Jika tidak disikapi dengan cara yang bijak, akan banyak godaan yang diterima dan tidak jarang berujung pada perselingkuhan. Dan ini satu lagi, menurut dokter Mikhail Yosia, laki-laki yang memiliki gen DRD4 lebih mungkin untuk berselingkuh. Mutasi gen DRD4 ini merupakan warisan orang tua, seperti penyakit keturunan. Jika orang tua memiliki gen selingkuh ini, anaknya juga akan memilikinya. Sementara itu, wanita selalu diharapkan untuk hidup setia dengan satu pasangan, bahkan sejak zaman dahulu kala. Tetapi faktanya, wanita yang membawa mutasi gen reseptor vasoperin dalam otaknya memiliki kecenderungan untuk selingkuh. Mutasi pada gen reseptor vasoperin bisa mempengaruhi perilaku seksual perempuan, dan gen ini tidak ditemukan pada pria. Pada akhirnya, meski hormon dan genetik mempengaruhi perilaku lelaki dan perempuan, keputusan akhirnya ada pada diri sendiri. Apakah memilih untuk tetap setia atau mendarat di hati yang lain? Terlepas dari siapa yang memulai kesalahan, istri atau suami, mereka harus sudah bisa menilai apakah hubungan pernikahan masih layak dipertahankan atau tidak. Karena mempertahankan hubungan yang sudah tidak saling mencintai, menghormati, dan menghargai, bahkan akhirnya cenderung tidak memperhatikan dan hidup terpisah, sama saja dengan menghadirkan stres, bahkan depresi di keluarga. Sikap bermusuhan dan kerap bertengkar di depan anak-anak malah akan menghadirkan luka mendalam di hati sang anak. Terlebih, anak sangat mencintai kedua orang tuanya. Dia akan bingung, harus membela siapa, harus menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Perbaikan hubungan harus segera dilakukan agar ada kejelasan, baik melalui komunikasi langsung atau perantara orang ketiga, entah itu dari pihak keluarga atau lembaga konsultasi perkawinan.
Akan tetapi, bila perdamaian telah dilakukan, tetapi perselingkuhan masih tetap dilakukan, nampaknya hal itu sudah seperti tabiat yang tidak akan pernah bisa berubah. Anak-anak yang dilahirkan juga berhak penuh mendapatkan limpahan kasih sayang dari orang tua. Tetapi, bagaimana bisa orang tua membahagiakan anak-anaknya jika mereka sendiri hidup penuh tekanan dan ketidakbahagiaan? Setiap keluarga tentu memiliki kondisi berbeda untuk pemecahan masalah yang berbeda pula. Para suami harus segera menyadari dampak dari perselingkuhan ini. Begitu juga dengan sang istri, harus lebih bijak dalam menyikapi apa yang telah dilakukan oleh sang suami. Akhirnya kita sampai juga di penghujung video. Mari kita tutup video ini dengan kutipan yang berbunyi, "Kejujuran selalu menjadi pondasi yang kokoh bagi keluarga, dibanding dengan kisah-kisah semu yang dibangun di atas rahasia." Oke, jadi sekian aja video gua kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next episode.